Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatimul anbiya'i wal mursalin. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyahra falyasum. Waman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Bapak-bapak, ibu-ibu, abang kakak yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sama-sama kita berharap semoga kita diistiqomahkan untuk senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau, belajar untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau, sampai pada akhirnya kita pun wafat yang kemudian dinyatakan layak untuk mendapatkan syafaatnya kelak pada yaumil akhir. Insyaallah Jumat lusa, Rabu, Kamis, Jumat lusa itu sudah taraweh. Insyaallah. Sabtu itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Walaupun pemerintah belum menetapkan, serasa saya sama. Karena hasil hisab Ramadan tahun ini 30 hari. Hisab. Kalau ilmu hisab Ramadan 30 hari, kemungkinan tidak ada celah perdebatan. Tapi kalau hisabnya menentukan 29 hari, ada celah perdebatan. Karena bulan Komariah itu opsinya hanya dua. Mendak 29, 30 hari. Tapi kalau bulan Syamsiah nya adi 29, adi 30, adi 31. Bahkan ada yang 28. Ada yang 28 hari. Nah, jadi di kolam Komariah nya ada di opsi lain kecuali hanya 29, 30 hari. Maka kalau ilmu hisab sudah menentukan 30 hari bulan Ramadan, maka tidak mungkin Ramadan itu jadi 31 hari. Dan serasa-serasanya kalau hisab 30 hari pun sulit kita kalau untuk memungkinkan terjadi ru'yah itu 29 hari. Ya, kalau seandainya ilmu hisabnya di bawah 2 derajat pun sudah dapat. Di bawah 2 derajat itu biasanya lah masuk kok, tapi bulan tidak ketingok. Ilmu hisab menyatakan 30 hari, arti bulan sama sekali tidak bakal ketingok. Jadi tetap insya Allah kita tidak berbeda, maka Ramadannya sama, Idul Fitrinya pun insya Allah sama. Nah, sebelum saya masuk kepada beberapa materi, melanjutkan ke materi kita kemarin, saya ingin memberikan sedikit persiapan untuk saya dan kita semua. Sebelum Ramadan datang, menpacak kucing makan kue. Live di Kalimantan orang nonton. Ya bukan kok. Masya Allah. Yang pertama yang nak dipersiapkan mental. Bunda, ayah mohon maaf, yang pertama nak disiapkan Ramadan ini mental. Orang itu hanya punya mental di awal. Tapi tidak ada yang siap mempertahankan mentalnya bertahan sampai akhir. Mental orang itu siapnya ketika ramai-ramai. Tapi kalau sedikit-sedikit tidak ada mental. Dan mental orang biasanya kalau tidak ditingok itu tidak berdak semangat. Tapi kalau ditingok dia semangat.
Maka yang pertama kali yang harus disiapkan adalah mental. Karena tidak mudah untuk istiqomah. Apa maksud Ustaz ngomong mental nih? Ibadah nih, mendik dipaksa, nyadik pecah. Ibadah, mendik dipaksa, nyadik acak. Jadi kita yang memang harus memaksakan diri kita. Jangan anggap orang yang rutin sholat subuh di masjid ya, nya santai. Nya bertarung dengan dirinya seorang. Karena apa? Karena nyanak paksa. Dan tidak ada dalam perkara agama ini yang santai-santai saja kecuali memang mau memaksakan diri. Maka ada yang disebut dengan juhud atau mujahadah. Orang-orang yang juhud, orang-orang yang bermujahadah itu. Nah ini mohon maaf kita harus siapkan mental. Dan nyiap mental nih tidak mudah. Maka penting untuk menjaga mental ini adalah kelompok, komunitas, duduk bareng, majelis yang saling mengingatkan. Terlepas pada akhirnya kalau tidak datang itu malu kayak kawan, terlepas pada akhirnya. Tapi setidaknya sudah ada motivasi lebih dalam diri kita. Yang pada akhirnya kita ngerasakan ketenangan, pada akhirnya kita tidak lagi rasa malu kayak kawan ini kalau tidak datang. Tapi mental tuh yang dibutuhkan. Apa yang maksud? Mohon maaf nih, seminggu pertama saya yakin insya Allah ramai masjid itu. Ini kan sudah rutinitas. Seminggu pertama tuh penuh. Tapi minggu kedua sampai terakhir tuh habis. Artinya mental kita tidak siap. Kita tidak menyiapkan mental. Jadi yang pertama harus kawa. Kalau enggak tangulalah. Maka kalau nak kawa harus ada kontrak antara kita dengan harus ada kontrak dengan diri kita sendiri. Ya bikinlah kontrak. Kalau kemarin kan ketika di BMI itu saya suruh tuh kawan-kawan bikin kontrak sendiri. Mana sepidol lah. Coba berani bikin kontrak. Kalau tidak dibikin kontrak maka tidak jadi apalah. Orang kalau yang tak punya motivasi dia akan ngalir-ngalir saja. Jack itu punya kontrak dengan dirinya sendiri. Sebelum Ramadan datang sudah harus habis 30 juz. Oh kan? Maka itu kontrak dengan dirinya sendiri. Maka akhirnya ada kegiatan apapun kau stop dulu. Karena kau punya kontrak dengan diri kau sendiri menghafal. Untuk menyelesaikan bacaan. Mendak deh tuh mohon maaf. Kita dek. Nah sekarang harus berani. Saya kalau bikin kertas. Kertas kita, inilah kertas kita ya. Kertas HPS itu kan macam inilah bentuk. Oh. Tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan, oh. Saya yang bertanda tangan di bawah ini harus berani nulis tak ya? Nama Khairun. Umur berapa Pak Khairun? 52. Di Ramadan tahun ini 1443 Hijriah, insya Allah saya akan melaksanakan satu. Mohon maaf Pak Irun, target berapa Ramadan tahun ini? Al-Quran. Berapa kali hatam? Media long dosa pasang target. Mohon maaf. Jadi harus ada kontrak. Kok tahun lu hanya sekali hatam? Tahun sebelumnya hatam. Masa tahun ini kok hanya sekali hatam? Pak Khairun, mohon maaf, tengok nih. Ada sepeda lain dek? Dek, bukan ngulok Pak Khairun. Dek, mohon maaf. Nih, harus kejar target. Jadi tahun pertama, insya Allah saya akan melaksanakan satu. Hatta minimal 3 kali. Selama bulan Ramadan 1443 Hijriah. Maka ini nanti Yang kedua, sedekah
Minimal berapa per hari? Ditulis. Tiga, silaturahim. Minimal kepada berapa orang per hari? Artinya sengaja kita datang ke orang silaturahim. Silaturahim tidak selamanya di rumah, di masjid, di ke rumah. Setelah sholat kita kunjungi datang orang silaturahim. Minimal berapa? Oke, 5 orang. Maksud saya, jangan tidur dulu di malam hari itu sebelum kita lunaskan akadnya. 4, silakan buat akad masing-masing. Menghafalkan. Minimal surah Ar-Rahman. Ini akad loh, kontrak antara saya dan Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut bulan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yang bertanda tangan di bulan ini. Nama Pak Hairun, usia 54. Di bulan Ramadan ini insya Allah. Apa beda antara orang yang punya ini dan yang punya ini? Beda. Yang tidak punya ini, ada motivasi sama sekali untuk menjalankan Ramadan nih. Dan kemudian yang lain pasti akan kan taraweh full selama nih saya biasa tiap tahun saya tulis dan kertas nih saya tempel di lemari saya. Yang mana saya tidur itulah yang ketingok, saya bangun tidur itulah yang ketingok. Kita kan ada lemari, ada lemari tempel di dinding yang ketika kita bangun tidur itulah yang pertama ketingok dan ketika kita tidur itulah yang pertama kali ketingok. Maka ketika badan letih nak tertidur, tak ketingok tutup hari ini baru baca 1 juz. Agi ada sisa 2 juz. Matelah ngantuk benar kita malam mate itu mungkin malam kita nak bayar. Oh biarlah aku pakai alarm baik insya Allah jam 3 malam kelak aku bangun. Untuk menyelesaikan 2 juz yang belum selesai. Kontrak ini kalau tidak tercapai, tidak apa-apa, Allah tidak marah. Tapi emang Allah nggak lihat niat kita nih. Kita nak capai nih. Ya Allah tekadku ya Allah nih Ramadan tahun ini aku capai ya Allah. Kalaupun tidak dapat Allah tahu niat kita. Tapi kalau orang yang tidak punya niat sama sekali ngalir-ngalir baik. Ya tinggallah Ramadan tahun sebelum dia apalah hadiah. Ujung bikin acara buka puasa bersama. Saya paling malas kadang ada acara reuni-reuni ngisi acara buka puasa bersama tuh. Datang kita reuni-reuni ceramah mehek-mehek nangis itu. Ujung-ujung pas habis berbukit santunan, maghrib dek siapa lah sembahyang. Ustaz rencananya insya Allah kita tarawih di sini. Azan Isya berkumandang agi sekaput-kaput orang ya Allah. Ikat nenek nyari pahala, nyari dosa. Niat bagus bukit puasa bersama. Ujung-ujungnya sembahyang dek apa dek LGB BLC apa LC apa CLBK ujung-ujungnya. Cinta lama belum kelar. CLBK. Dulu kan waktu SMP lama dek ketemu banget. Sikok di Kalimantan, sikok di Jawa. Tahun ini ketemu reuni. Kiai ingat dek keko. Masya Allah kan. Ku lagi ingat. Berapa kok anak ki? Ada 2 laki ki gawe apa? Kula jando. Ampun. Kula jando katanya. Awal pun ujung-ujung kita biasalah kalau nyamantan tunang kan. Kalau mana dia apa-apa padih-padih kayak ku bayi. Kayak pengalaman dari ku deh semua. Intinya mohon maaf. Ya akhirnya macam itu. Maka kalau masuk bulan Syawal itu biasa ya ramai pengadilan agama. Kasus. Baik. Abang buat kontrak. Jadi kalaulah ada ini kontrak. Abang harus menyiapkan 300.000 minimal selama bulan Ramadan. Mendak tidak apa-apa. Mohon maaf. Allah dia baca ada nakar kita. Intinya biarlah ini hanya kan upaya kita untuk mempersembahkan yang terbaik. Insya Allah saya selama bulan Ramadan nak sedekah minimal 2 juta. Maka aku bagi per hari kalau 2 juta ya 100.000 lah.
hari-hari atau 75.000 per hari atau 50.000 per hari. Saya pengen 50.000 per hari, 1,5 juta per selama 1 bulan Ramadan nih. 50.000 per hari, 50.000 per hari, 50.000 per hari. Maka pas kita nak tidur kan, terbaca, Masya Allah, kulum sedekah hari ini. Belum tersedekah hari ini langsung niat, insya Allah besok akan kurapel. Ku akan sedekah 100.000. Rasakan beda kualitasnya. Dan orang-orang yang punya tekad macam ini, inilah nanti akan diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan nyaman dan nikmat bercengkrama dengan bulan Ramadan itu. Maka kita kan sering mendengar sahabat-sahabat Nabi ngomong, kalaulah di akhir bulan Ramadan tuh orang nangis, sedih. Ya tamanna, mereka berhayal seandainya 1 tahun itu bulan Ramadan terus. Tapi banyak di antara kawan-kawan kita hari ini kayak sengsara betul. Ngitung tuh -7, -6, -5, -4. -5, -4 yang ditunggu. Bukan ada rasa sedih. Kebahagiaan tuh berdepur kalau Allah datang dari Idul Fitri itu. Nah, artinya mohon maaf kayak tidak ada, kayak beban lah Ramadan tuh. Dan ini jangan sampai terjadi bagi kita. Nih, setiap kita buatlah komitmen itu. Bawa hatules lah nama Khairun. Menpaca pakai matrai Pak Khairun. Untuk kontrak dunia saja berani kita pakai matrai. Yang dek jelas untung rugi ya. Kontrak akhirat masa dek berani beli materai. Yang lah jelas untung. Nah intinya harus ada kontrak itu. Kalau kontraknya hanya dalam hati, insya Allah kok, insya Allah lah. Kami nih pernah di sekolah pondok Quran, pondok tahfiz Al-Quran. Saya pernah di Darul Hufaz Lampung. Dan mungkin anak Pak Khairun juga pernah merasakan bagaimana di pondok pesantren. Kalau tidak punya target Pak Khairun, tidak selesai. Saya waktu di Lampung itu target saya satu bulan tuh harus minimal dapat 3 juz sebulan. Maka aku minimal harus menghafal 1,5 lembar per hari. 1,5 lembar per hari. Kalau saya 1 lembar per hari, maka tetap dapat 3 juz. Tapi tidak ada kesempatan bagi saya murojaah. Maka alhamdulillah 5 bulan saya di sana dapat target saya 15 juz. 5 bulan saya di sana. Masuk bulan 6 nak saya kejar sibuk MTQ. Sibuk MTQ dan kemudian saya harus pulang lagi ke Asalam. Tapi alhamdulillah target 3 juz per bulan itu dapat. Nah, maka akhirnya kalau lah punya target itu, kita sekali duduk, pernah kan kita nih ngerasa, kalau lah nak ngejar target, duduk macam kayak Jack lah. Asaknya tengah sibuk begawi, kok nak ngejar target nih? Nak dia telepon siapa, akhirnya dia nyangkatnya. Nya matinya handphone. Mana untuk dunia ke rela siap kita macam nih. Beri kenuman kita ke Tuhan dek untuk akhirat macam ya kan. Ya artinya harus ada yang sedemikian. Mohon maaf, pernah ada kita yang maksa diri kita, kuda nak berdiri dari tempat duduk nih kalau lah selesai 1 juz nih. 1 juz itu 45 menit, hanya godaannya yang berat. 1 juz itu 45 menit, tapi godaannya yang berat. Maka di awal saya bilang, yang pertama kali dibutuhkan adalah mentalnya. Karena orang yang menang itu adalah orang-orang yang bermental. Kalau orang yang tidak punya mental, itu adalah orang-orang yang akan menjadi para pecundang. Ya, ini adalah choice, pilihan. Setiap hidup orang itu akan selalu bertemu dengan tikungan. Setiap hari kita akan bertemu dengan persimpangan. Kita setiap melangkah akan selalu berhadapan dengan pilihan. Dan setiap pilihan itu akan ada baik dan buruknya. Kesuksesan dan kegagalan. Dan semua itu adalah pilihan. Dan pilihan itu sekarang ada di pundak kita karena kitalah aktornya. Namun bisa dipastikan tidak ada orang-orang yang sukses kecuali orang-orang yang punya mental untuk memperjuangkannya. Ini kontrak dulu. Takut banyak, tidak usah takut. Pasanglah target tinggi. Kalau targetnya 5 juz per hari,
artinya harus meluangkan 5 jam per hari ya. Kalau 3 juz per hari kurang lebih 2,5 jam per harinya. Dan saya kira di bulan Ramadan begitu banyak waktu untuk meluangkan. Habis subuh kita kejar 5 lembar. Karena habis subuh itu waktu yang paling panjang. Habis subuh itu tidak ada makan pagi ya yang tidak dikejar. Dan kita habis sahur tuh segera mandi. Jangan tidur lu. Habis sahur segera mandi. Menpaca habis sahur mandi sebelum subuh lah ke masjid tuh dapat 1 juz menak. Tapi lagi-lagi punya mental tak? Mendak punya kan begitulah. Gitu kan. Jadi sebelum subuh tuh kejar 1 juz. Mendak dapat minimal setengah juz tuh dapat insya Allah. Antara waktu imsak. Karena kita ini kan di sahur waktu imsak kan. Malahan di kita ini imsak tuh berhenti makan. Padahal imsak tuh itulah sebaik-baik waktu untuk sahur. Nah kita itu biasanya jam 3:30 bahkan jam 3 masjid lah ngaruh-ngaruh. Sahur terbangun kita. Makanlah. Ada waktu sekitar setengah jam, ada waktu sekitar 1 jam. Itu lebih dari cukup untuk 1 juz. Habis subuh kejar lagi setengah juznya. Lah dapat 1 juz tuh. Habis zuhur berapa ya waktu? 2 lembar. Habis zuhur 2 lembar. Menpaca jangan 2 lembar, ambil 1/4 juz. 2 lembar setengah. Habis asar 2 lembar setengah. Habis maghrib 2 lembar setengah. Habis isya kejar 1 juz. Habis isya itu waktu yang panjang. Karena habis taraweh. Kita jangan pergi dulu. Maka usahakan masing-masing kita punya Al-Quran pocket. Jangan kecil 3 tapi enak ditenteng. Setiap kita usahakan selama bulan Ramadan nih minimal punya tas macam kayak Hendra itu. Jadi pacak masukin Al-Quran kemana kita pergi, di mana kita duduk buka Al-Quran tuh kita baca. Kalau kemana pergi bawa Al-Quran bahkan target 5 juz per hari itu capai. Nah jadi macam tuh. Ya intinya ini kontrak kok, kontrak masing-masing ya. Inilah untuk membangun mental. Nah bersamaan dengan ini apa yang anak dipersiapkan? Menpaca duit itu memang sengaja disiapkan. Nunggu rezeki yuk. Awalnya deh kita nunggu rezeki. Berbagilah Allah adakan. Jangan nunggu ade. Berbagi insya Allah Allah adakan. Jangan nunggu ada. Kalau nunggu ada datang kapan-kapan. Jadi insya Allah sering berbagi maka Allah adakan. Tapi kalau tidak pernah berbagi, maka dia akan nunggu kelak. Nah, persiapkan. Dah, ngomonglah kayak gini. Kita insya Allah Ramadan tahun ini, berapa yuk sedekah? 500.000 bebang. Ya udah apa-apa. Tinggal settingnya nyicil. Atau nak kemana menyalurkannya, silahkan. Silahkan. Ini upaya kita. Siapa tahu dari sedekah kita, Al-Quran kita, bersamaan dengan itu kita berdoa. Ya Allah, hajat kami, tolong pertemukan dengan Lailatul Qadar. Ya Allah, pertemukan ke Lailatul Qadar, pertemukan Lailatul Qadar. Seluruh pengorbanan ini siapa tahu Allah terima, sehingga memang dipertemukan dengan Lailatul Qadar itu. Nah ini upaya. Nah, kemudian tulis, yang terakhir itu, di sini nomor 7 nih ya. Tapi ini terserah kontrak masing-masing ya, saya tidak tahu. Iktikaf. Minimal silahkan. Kata Rasulullah tidak pernah meninggalkan Ramadan kecuali beliau beriktikaf. Iktikaf berapa hari silahkan. Kalau nak iktikaf gampang sih ade. Habis berbuka segera ke masjid. Habis berbuka segera ke masjid dan langsung niatkan saya iktikaf di masjid. Sholat kita tercatat iktikaf itu. Dan habis sholat kita ngaji terus itu tercatat iktikaf. Ya. Nah, tapi sebaik-baiknya sampai beristirahat di masjid itu. Maka dia akan dapat nilai iktikafnya. Yunda, abang-abang, ini usahakan sampai ke rumah ditulis. Menpaca dimusyawarahkan dengan istrinya sendiri. Jadi tulislah di kertas ini nama kita, kontrak kita.
Menpacak umur tuh ditulis. Jadi kalaulah umur 63, target setengah juz. Nyadik nabat ke umur nama. Mohon maaf. Tapi kalau umur 14, target 2 juz. Malu ke yang tua. Yang tua ke pacak 3 juz. Masa kita hanya berani 2 juz. Nah seperti itulah motivasi masing-masing. Kenapa saya ngomong macam ini? Karena saya itu selalu teringat dan selalu berharap kembali ke masa lalu itu loh. Waktu kami di pondok pesantren itu Bu, mohon maaf, baru 3 hari Ramadan. Baru 3 hari kami itu Ramadan. Pak Kiai itu bertanya, siapa di antara kalian yang sudah 3 kali hatam? Siapa yang lah 3 kali hatam? Baru Ramadan ketiga. Bukanlah 3 juz. 3 kali hatam. Di antara ratusan santri, mungkin sekitar 10-20 santri itu ada yang angkat tangan. Kemudian beliau bertanya lagi, karena memang kalau Ramadan itu kami belajar tidak banyak. Santri itu kalau kiai datang, hanya ngasih tugas sedikit. Kalau tokai ini tidak ngerasa, karena dia full Ramadan itu di Bangka, karena di Gontor. Kalau kami di Asalam itu pulang 10 terakhir. 10 hari terakhir, 20 hari itu di pesantren. Sholatnya saja 1 juz tarawehnya. Tarawehnya 1 juz per malam. Maka bayangkan kalau seandainya sholat saja 1 juz per malam, macam mana di luar sholatnya, kan beda motivasinya kan. Maka Kiai itu selalu nanya, hari ketiga, siap bertanya sekali 1 hatam tuh lah agak lembut. Coba yang baru 1 kali hatam siapa? Lah itu kan bahasa ngenyek, bahasa gitu kok. Yang baru sekali hatam siapa? Hampir setengahnya tuh baru sekali. Kulo mengangkat katakan. Kada lebih disuruh. Yang 20 juz angkat tangan rata-rata. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya, oke, siapa yang baru membaca di bawah 20 juz? Yang baru membaca di bawah 20 juz. Artinya 3 hari yang baca di bawah 20 juz dianggap kecil kayak Kiai itu. Karena santri itu ditargetkan untuk membaca Al-Quran 10 juz minimal per hari. Karena mohon maaf terduduk dia sekali macam nih. Dia ngaji 2 juz minimal. Abang kalau dari maghrib tidak di kegiatan sampai isya duduk. Dari maghrib sampai isya duduk 1,5 juz dapat. Dari maghrib sampai isya duduk. Coba ngaji be. 1,5 juz dapat. Yang agak cepet. Jangan yang seperti ku ngomong kan, aman ya suruh baca Iqra lagi. Man ya dek selesai. Artinya kalau cepat tidak apa-apa selama tajwidnya tepat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, seperti itu kurang lebih hanya 40 menit, 35 menit selesai 1 juz. Ya. Kontrakkan dengan diri kita masing-masing. Kalau tidak ada seperti ini, saya gini, hanya ngalir-ngalir macam itu, baik. Ya. Tidak ada motivasi dalam dirinya untuk berbuat. Maka persiapkan tadi mentalnya. Yang kedua, uangnya. Nah disiapkan Ustaz. Saya tahun minggu lalu cerita macam mana orang di Mesir sampai sengaja nabung untuk siap datang Ramadan. Sengaja nabung untuk Ramadan. Karena dia pengen bikin Maidatur Rahman. Terkadang nih yang kita lupa. Agak sakit. Ini terkadang kita lupa. Sepele karena yang saya ceritakan kemarin tuh. Sebutir kurma loh. Sebutir kurma. Datang ku rumah kakai. Ku brek kayak kasih kok kurma. Aku minta ngomong tapi sampai kakak. Kai tolong kok dimakan untuk kamu buka. Kata makan kayak kurma aku kai. Ku dapat pahala Ramadanmu sempurna. Jadi kulah 2 kok dapat pahala Ramadan. Gampang kan? Gampang. Hanya mental lagi nih. Mental. Semangatnya bukan semangat itu dia masalah. Jadi semangatnya bukan berbagi.
Tapi semangatnya itu selalu meminta seperti ini. Maka hal yang sepele saja, hanya mohon maaf nih, kalau ada lebih, ajak kurang buka puasa. Dek sanggup, siapkan dikit-dikit baik. Mendek baca, beli 10 ikok pempek, antar ke masjid. Ngapa pempek? Karena orang suka makan pempek. Ika antar goreng pisang, asa ada atau bukit puasa di siap, barunya makan nah. Tapi kalau pemuda-pemuda dia mati suka. Belilah pempek. Orang suka makan apa kan? Antar. Atau nih, jadi kurma di sini. Beli sedus kurma tuh. Beli sedur kurma, antar ke masjid-masjid. Berapa kita punya duit? Sedus berapa? 250.000 atau 200.000? Berapa ya Ustaz? Nah, kita dengar azan dulu. Nih masjid bersaut-saut, tapi kita sudah dengar satu masjid yang selesai maka gugur sudah hukum sunnahnya. Nah, saya ngasih contoh, insya Allah banyak masjid itu yang ngadakan acara buka puasa bersama. Saya nggak tahu di Al-Hikmah ada Pak Khairun? Ada ya? Al-Muhajirin ada. Oke ini di Masjid Ala-Ala ada. Permuti ada diajak. Oh, sebelum orang ngantar kurma, kalau ngantar kurma. Kau beli kurma sedus tuh. Orang tuh suka Indonesia ini suka yang lemak-lemak, maka beli kurma sukari. Kalau tidak salah di sini kurma sukari. Mendek diki cari. Orang Indonesia tuh suka makan kurma sukari karena seperti makan kue, lemak. Nah, anggap 20 orang di sana yang berbuka dan dorang temakan kayak kurma kah? Pahala kata 21 jadi kayak kah? Nabung pahala kita zaman-zaman lu. Maksudku kalau ngandal hanya ibadahku seorang, gua hanya dapat 30 hari itu loh. Kan hadis Nabi kan, man aftara shaiman falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang membukakan puasa orang yang berpuasa, maka baginya pahala sempurna orang yang puasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala daripadanya. Maka di semangat itu saya rasakan betul di Timur Tengah itu, di Mesir secara khusus, di Mekah, di Madinah pun alhamdulillah. Saya ingat saya tahun 2019
Saya Ramadannya di Mekah. Pas qadarullahnya Allah takdirkan. Jadi malam tarawehnya kami di Madinah, malam taraweh pertama di Madinah, malam Ramadannya kami di Mekah. Masya Allah setiap lejuk-lejuk tempat tuh. Hanya memang lidah Indonesia ini kan tak terbiasa dengan makan makanan orang Arab. Maka tak puas tuh lah, tak makan nasi, tak dibuka tuh lah rasanya. Maka tuh hanya cemil-cemilan pulang ke hotel tuh lah akhir makan makan catering hotel tuh. Nah, orang mengakhirkan sholat isya memang kalau Ramadan datang. Jadi kalau bulan Ramadan, jedah maghrib ke isya itu dibikin 2 jam sama mereka. Memang diundur waktu sholatnya itu. Kalau di kita kan jarang, karena memang tidak terbiasa suasana di kita ini. Nah, artinya yang saya pahami, berapa banyak pahala orang yang nyiapkan itu maksudku tuh kan. Nyiapkan buka puasa itu. Maka nanti bunda-bunda, ayah-ayah, kalau adik kelompok kita, komunitas kita, keluarga kita, bikin acara buka puasa bersama, jangan nunggu diajak sumbangan dulu baru nak ngeluar. Jadi kalau adik, yuk kita insya Allah buka puasa di sini. Terlepas adik tuan rumah, anggap baik adik tuan rumah, izin baik, bang, izin nak, ku nak ngantar aqua untuk buka puasa bersama. Kita nak ngerebut kelompok banyak orang bebuke tuh. Jangan beli gule-gule tapi lama buke puasa pakai gule-gule. Itu yang saya maksud. Bahkan banyak orang itu untuk acara buka puasa bersama. Nyagi berikan untuk hitungan. Sumbangan berapa kita untuk buka puasa bersama nih? 50.000 mahal ge pun 20.000 bayo. Maksud saya jangan tunggu tuh. Ada cara buka bersama. Oke, izin nak, ku ngecop untuk minuman. Langsung nak tuh bela. Untuk minuman semuanya ku ngecop aqua dariku, sirup-sirup dariku dan segala macam. Yang lain silakan yang ambil yang lain. Orang yang tidak paham fadilahnya, keutamaannya, tidak paham. Mikir kita nih macam kayak banyak duit baik. Orang hanya kepikir kita banyak duit. Dah mohon maaf kita bukan ke situ lari ya. Karena kita nak dapat pahala semua orang yang berbuka di sana itu. Biar kita dapat. Nah, insya Allah dariku gorengan. Jadi nanti ku akan bawa pempek. Kalau yang datangnya 100 orang, insya Allah kelak ku bawa 400 pempek. Kemudian gorengannya ku bawa 200. Insya Allah dariku kelak. Kita bukan menunjukkan kita banyak duit, dek. Tapi temakan kayaknya pempek, pahalanya kita dapat. Sempurna, tanpa mengurangi. Nah itulah untuk nutup lubang-lubang jalan kita selama ini. Kita ini mohon maaf lah, banyak ikut dosa ya. Jadi kalau kita pergi ke jalan antara Pangkal Pinang ke Aik Duren kemarin tuh, malam tadi itu kan banyak jalan lubang ya. Nah kalau ngandal pahala kita baik, dek cukup untuk nutup lubang-lubang nih. Kita minta subsidi silang kayak kawan. Nah subsidi silang ini ada cara bantu beri makan orang ya. Maka ada subsidi silang. Ujung-ujung kebutuhan kita hanya 10 truk untuk nutup. Dapat 50 truk cerita. Jadi akhirnya pacak kita berbagi rezeki kelak. Dek di sini kelak di akhirat. Siapa kawanku yang kurang? Nah intinya seperti itulah. Semangat motivasinya silakan ditulis. Lagi-lagi apa yang dibutuhkan? Mental. Mentalnya bukan minta terus. Ngandal orang. Mental itu kita yang hadir. Jangan berikin. Kalau berikin, ya Allah pun berikin juga kayak kita lah. Jadikan Allah prioritas. Maka kita pun insya Allah akan diprioritaskan Allah. Orang yang tidak memprioritaskan Allah, maka tidak termasuk orang yang diprioritaskan. Orang yang mengutamakan Allah, dia pun nanti akan Allah utamakan. Tapi kalau orang yang menduakan Allah, maka Allah pun akan selalu menduakannya. Baik, kita lanjut. Yang ini sekedar motivasi awal untuk menggugurkan kewajiban saya dengan tema yang ada. Tema kita kan masuk Ramadan biar lebih baik. Karena, sudah. Dan selanjutnya saya ingin berbicara tentang hukum fikihnya. Saya ingat saya kemarin ada yang bertanya tentang fidyah ya. Siapa? Pak Tri tentang fidyah. Pak Tri kemarin tentang apa?
Zakat fitrah. Yang fidyah kemarin siapa yang bertanya? Dia masuk. Oke, saya cerita tentang fidyah. Fidyah itu apa? Fidyah itu namanya sepupu kami. Fidyah. Fidyah. Fidyah itu adalah cara menggantikan puasa bagi orang yang tidak memungkinkan lagi untuk puasa. Kalau puasa ia laksanakan, maka dia akan mendapatkan mudarat seperti orang-orang yang sudah aki-aki, orang-orang sakit yang tidak sudah menua, sakit yang berterusan, yang tidak memungkinkan sembuh, maka baginya tak perlu lagi untuk diqadha dengan fidyah. Fidyah itu teorinya adalah per satu hari tidak puasa digantikan dengan memberikan makan kepada satu orang yang selama ini orang keliru. Nah ini mohon maaf, yang selama ini orang keliru satu hari tidak puasa digantikan makan untuk satu orang untuk satu porsi. Nah ini keliru. Angka ini bukan begitu, ya. Jadi satu orang, ulama itu ada dua pendapatnya. Satu hari dia tidak puasa, harus memberikan makan kepada satu orang miskin. Pendapat pertama adalah untuk 3 kali makan. Kebiasaan daerah. Yang satu lagi, satu hari untuk 2 kali makan. Lagi-lagi kebiasaan daerah. Orang Indonesia, saya nak nanya, makan tuh sehari berapa kali? 3 kali. Itu mentul bahaya tuh. Makan minimal 3 kali, ada kata minimal. Jadi untuk makan cukup untuk 3 kali makan dia sehari. Lalu ada yang bertanya kenapa 2 kali? Karena kebutuhan dia tidak 3 kali makan. Kebutuhan dia untuk sahur dan berbuka. Nah ini alasan perdebatan. Ada yang 2 pendapat, ada yang 3. Lalu seperti apa dia membayar? Tergantung macam mana cara kita makan. Maka fidyah itu pacak disamarata dengan angka. Fidyah nak sama rata antara orang miskin orang kaya beda. Mohon maaf kita makan nak pakai apa? Biasa di atas meja ada daging, ada telur, ada sate, ada sayur. Fidyah nak nyari yang paling murah. Ustaz, tapi kan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atau dari kemanakanlah keluar tuh angka fidyah per hari sekian. Benar, tapi sesuai apa yang kita makan. Beras kok kayak beras orang belum tentu sama. Orang beras bulog mungkin kita pakai beras maknyus yang dulu agi ade. Sekarang di agi. Kasus. Nah artinya kan berasnya beda maksud saya. Harga pun beda. Daging. Nah mohon maaf satu porsi. Menpejeri makan. Lah bebek. Ayam. Ditambah kayak kol goreng. Tambah tahu tempe. Menyalah 80.000 porsi. 80.000 seporsi. Nah, mohon maaf, terkadang kita di sini keliru. Kalau lauk setiap harinya daging, dan biasanya orang tuh tidak enak sekali. Ada orang yang tak terbiasa dengan lauk siko. Dia harus ada tahu tempenya, ada sayurnya, ada dagingnya, ada ayam, ada ikannya, ada segala macam. Kalau 4 macam lauk per sekali makan, berapa itu? Baca ada kita 25.000 kan? Tidak baca kan? 50 kah? Kok ini kan banyak berkawan kayak kawan-kawan di Sia.
Kawan-kawan tuh salah duduk di rumah makan dok. Cunteng nih, cunteng nih, cunteng nih, cunteng nih. Siapa yang nak makan ketika? Ya karena gatel mata. Nyamannya tapi Ustaz yang gak nyaman kok lah pikir berapa bayar nih. Berapa bayar nih. Cunteng nih penuh yang dicunteng. Yang makan hanya orang 3, meja ya penuh. Tapi jadi sekali-sekali. Tapi ujung-ujung kan banyak sisa. Hanya sekedar malet sikok duiko kadang, malet 10 kok duiko. Nah intinya menyesuaikan makan kita. Kalau makannya 25.000, ya segitulah. Artinya dia berapa per hari fidyah? 75. Jadi seperti itu. Maka sebaik-baik fidyah itu memberikan makan. Maka saya pernah sampaikan, datang ke rumah orang miskin, kita padeh ke anak kita, tolong sampaikan ke tetangga kita itu untuk berbuka puasa dan sahurnya biar emak yang nyiapin. Jam 3:03 atau jam 3:30 kita ketok rumah. Ibu, kita antar untuk sahur dia. Pas buka puasa, kita antar apa yang kita makan untuknya. Menpacak kita undangnya makan buka puasa tiap hari kayak kita. Sahur kita antar. Itu sebaik-baik fidyah. Memberikan makan untuk orang miskin. Per hari sikok orang. Tapi sesuai. Nah saya kemarin tuh kurang paham macam mana cara ngitung sama. Ngitungnya sama. Padahal yang dimakan beda. Tahun dulu berapa fidyah tuh? Berapa? 20.000. Sekali makan gede cukup. Maksud saya yang makan wah kan. Mohon maaf yang tiap hari makan di Lempah Kuning Agus. Lempah Kuning Agus, ikan tahu deh berapa? Paling kecil minimal 50.000 ikan. Namun adil kita nih, kayak Tuhan yang berikan. Saya nak ngomong tuh baik. Artinya ada orang yang harus membayar fidyahnya 100.000 per hari. Ada orang, jadi dia itu harusnya ngasih ke orang miskin 100.000 per hari sebagai ganti fidyahnya. Karena memang saya untuk makan per hari tidak kurang dari 100.000. Nah, seperti itu maksud saya kan. Untuk cukup makan 3 kali. Dengan takar makan kita. Kalau makan pagi sih mungkin sederhana. Tapi kalau yang biasa dengan makan pagi, ada orang makan pagi itu dia tetap harus ada telok setengah matengah. Telok setengah matengah dengan madunya dan segala macam. Baru dia makan kayak bubur. Dan itu mohon maaf lagi-lagi 25.000 minimal. Sementara itu baru sekali makan. Nya berapa? Kebayang gak? Ini fidyah. Ya. Tapi Ustaz kan pemerintah per harinya 20.000. Saya bilang ya tak apalah. Kalau yang mau pakai itu. Tapi kalau kawan-kawan yang sudah kita sampaikan ini. Tidak. Karena dispensasi yang Allah berikan. Menyesuaikan dengan apa yang kita lakukan. Ada yang bertanya, Ustadz, kami ini sebenarnya makannya di meja tuh ada daging, ada ayam, ada sayur. Tapi karena kone lah kolesterol, diabetes, kata dokternya kone hanya boleh makan nasi kayak sayur bayam. Jadi kone tiap hari makan nasi kayak bayam. Jadi ku cukup 10.000 Ustadz per hari. Adanya seperti apa? Ya. Kebiasaan dia seperti apa. Kebayang fidyah? Ya seperti ini. Kemarin ada pertanyaan dari abang kita, Bang Tri. Nah, tapi tidak ditanyakan langsung. Nah, sama hal dengan zakat. Saya berharap kawan-kawan yang ada di sini, ini harapan saya ya, terlepas ada yang membolehkan, tapi saya berharap gak usah pakai duit, tapi bayarnya pakai beras.
zakat. Zakat fitrah. Zakat fitrah, ya. Ini saya tidak mau bicara tentang hitung kilonya. Saya tidak mau bicara tentang hitung kilonya, tapi saya ingin bicara tentang kadarnya aja dulu. Zakat fitrah ini kalau mengikut hadis Nabi, Rasulullah itu ada dua. Yang pertama tamar. Tamar itu adalah kurma. Kurma itu pun beragam-ragam. Ada yang namanya rotop, yang masih keras itu. Ada yang lembut tapi belum kering. Nah itu orang Arab pakai semua. Terkadang ada orang yang lah kering betul. Kalau di Arab itu biasanya yang lah kering betul itu direndam. Direndam baru paca diolah. Biasanya dibikin ditambah kayak susu dan segala macam. Yang kedua gandum. Atau lah berbentuk roti. Nah. Kalau macam ni ada ya. Kita kan tidak mungkin mengeluarkan zakat pakai kurma kan. Tidak ada yang makan. Kita pun juga tidak mungkin mengeluarkan zakat pakai gandum. Karena kita tak ada yang makan. Lalu seperti apa cara bayar zakatnya? Maka ada ilmu yang disebut dengan qiyas. Qiyas. Qiyas ini mengambil illatul hukum. Alasan hukum. Untuk menetapkan hukum lain sesuai dengan alasannya. Kenapa? Itu kan untuk mencari alasan itu kan menghadirkan kata-kata kenapa kan? Untuk mencari alasan hukum itu hadirkan pertanyaan kenapa? Kenapa Rasulullah bayar pakai kurma dan gandum? Kenapa Rasulullah bayar kurma pakai gandum? Jawabannya? Itu yang disebut dengan illatul hukum. Alasan hukum. Karena itu adalah makanan pokok. Maka di sini kurma banyak kurma mah. Kurma, kenapa kurma? Alasan hukumnya kurma itu adalah makanan pokok. Maka kita harus sejajarkan alasan hukum itu makanan pokok daerah kita. Kalau di sini kurma, alasan pokoknya, maka yang sejajar kayak kita apa? Ya beras, jagung. Ini alasannya. Nah, kalau orang turun lagi, ini kan bisa diturun lagi nih alasan hukum nih. Ngapanya pakai kurma? Ya karena kurma adalah kebutuhan. Makanya kalau duit, kemudian segala macam, ini dia sudah yang namanya kias, disiplin ilmu kias, kita tuh harus menetapkan hukum yang paling dekat dengan alasan hukumnya. Jadi harus yang paling dekat dengan alasan hukumnya. Kurma, alasan hukumnya adalah makanan pokok. Maka di sini alasan hukumnya yang paling dekat adalah makanan pokok beras. Kalau orang pakai duit, maka dia harus naik satu tangga lagi alasan hukum. Dia tidak menggunakan lagi makanan pokok, tapi mungkin kebutuhan. Maka dia kayak kurma karena itu kebutuhan hidup, maka duit kebutuhan hidup. Dan macam tu naik lagi pacak. Kebutuhan hidup, kita semen. Ngapain? Karena dia sedang bangun rumah. Orang miskin sedang bikin rumah. Kita kasih semen, kita bilang apa? Karena dia, ini zakat kok, aku kasih semen. Ngapa? Karena kebutuhan hidup. Kalau lagi pacak lagi ke atas baju. Zakat pacak lagi alasan. Artinya alasan hukum tuh pacak dinaik-naik. Tapi dalam disiplin ilmu kias yang harus kita ambil sebagai alasan hukum adalah yang terdekat dengan dalilnya. Maka kalau sudah ada alasan yang terdekat menggugurkan alasan-alasan yang lain. Kalau tidak macam itu bias.
Jangan sampai nanti di Indonesia ada orang yang bayar zakat pakai handphone. Bayar zakat pakai pulsa handphone. Ku bayar zakat loh. Lah pakai apa? Ku ada transfer pulsa internet ke dia kemarin. Lu ngapa? Karena begawi pakai internet, jadi dia begawi di internet. Mohon maaf. Itu alasan hukum kalau bias. Ya. Jadi saya berharap kawan-kawan pakai itu. Pak Tri, kenapa 2,5 kg? Itu pertanyaannya. Antara beras kayak duit gak matching nggak? Kalau di Kemenak itu kan pengaturannya uang setara dengan beras 2,5 kilo. Nah, yang pernah saya dengar kalau kita menggunakan uang itu hitungannya lebih dari minimal 3 kilo gitu. Harusnya dengan mazhab yang lain. Benar gak itu? Baik. Nah, saya nggak tahu yang perhitungan Kemenak ini berdasarkan apa. Sebenarnya Menak itu mengambil nilai duitnya tetap dengan angka 2,5 kg beras. Namun dengan hitungan beras di tengah-tengah. Dia tidak mengambil beras yang harga mahal dan tidak mengambil beras dengan harga yang murah. Kalau kemarin bayarnya berapa? 27.500. Jadi beras yang dipakai adalah beras yang 13.500. Sementara terkadang kita beli beras itu beras yang premium. Ada beras yang paling mahal tuh yalah kita beli. Nah disinilah sebenarnya tidak benar. Alhamdulillah beberapa masjid sekarang sudah mengarahkan untuk membayarnya pakai beras. Tidak pakai uang. Kenapa? Ya kembali kita pakai beras itu pakai ilah al-hukum. Alasan hukum. Pakai duit salah ada Ustadz, saya tidak berani ngomong orang salah. Takut saya ketika menyatakan orang saya pun salah, saya khawatir begitu. Tapi dalam disiplin ilmu qiyas yang saya pahami, sebaik-baiknya landasan hukum yang diambil untuk ilmu qiyas adalah yang terdekat dengan alasan hukumnya. Maka untuk mencari alasan hukum ya kita hadirkan kenapa. Kenapa Rasulullah pakai kurma atau gandum? Jawabannya, ya karena itu adalah makanan pokok. Maka kalau kami di Mesir dulu tuh banyak kami dapat makaroni, spaghetti. Orang kan terzakat ke rumah kami. Mahasiswa-mahasiswa dipanggil kan, diberi makaroni, diberi spaghetti. Itu bayar zakat orang. Belapok di kamar kami. Pertama kami tidak tahu masak makaroni itu kan harus direndam dulu, direbus dulu, baru dimasak kayak spaghetti. Kami masak spaghetti, kami rebus, kami angkat lingket. Rupanya ada yang spaghetti yang murah tuh bang, bukan yang kayak kita di sini. Karena di sana itu kan spaghetti makanan pokok. Jadi pastilah harga spaghetti di sana seperti beras yang ada di kita. Jadi ada harga beras yang ada batu-batu sampai harga yang premium. Maka kalau spaghetti yang murah-murah tuh, dia harus ditaruh minyak dulu. Untuk ngaduk ah. Dan biar warna kuning ditaruh kunyit. Taruh kunyit dan ujung-ujungnya terbiasa juga kami kedua makan macam itu. Kalau di sini kan tak mungkin kita pakai spaghetti. Orang Indonesia makan mie 3 kardus, 3 bungkus. Agak lo makan. Makan mie 2 bungkus. Lah makan lom katanya kan. Ya tetap makan nasi lah. Jadi seperti itu Pak Tri ya. Kita mengarahkan. Maka saya berharap bunda-bunda yang ada di sini tidak usah pakai duit bayar zakat. Tapi pakai beras karena itu yang paling dekat dengan illatul hukmi. Baik, saya coba hal-hal yang saya berikan sedikit tambahan, tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Beberapa hal yang dibolehkan di dalam puasa ini. Yang pertama hijamah atau bekam. Bekam itu dibolehkan. Jadi kalau memang tidak enak badan, nak berbekam boleh
di bulan Ramadan. Kemudian nyicip itu ada ceritanya memang dibenarkan. Karena kan lidah ini alat pengecap. Lidah ini untuk alat pengecap. Yang membatalkan tuh ketika telah masuk melewati tenggorokan. Maka ludah sah. Tidak batal. Setites banyak ya intinya ngecap dan kemudian langsung dibuang, itu boleh. Karena kan agak tabu kadang. Kemudian junub, orang yang junub itu tidak membatalkan puasa. Junub itu apa? Junub itu arti dalam hal ini yang mimpi, bukan yang mengeluarkan. Bukan yang dikeluarkan, salah. Mimpi. Kalau yang dikeluarkannya batal. Bahkan mohon maaf, kalau kita mengkaji hal-hal yang membatalkan puasa itu ada tulisannya istimna. Ataukah itu paling ngerti istilah istimna ini? Hurujul mani bil ijbar kalau bahasa beliau itu kan. Mengeluarkannya dengan paksa. Mengeluarkan dengan paksa. Jadi itu ada tuh kajiannya itu. Kemudian ingkito uddam minan nifas awil haid wa yata'akhir al-ghus jazas saum. Orang yang telah berhenti haidnya, berhenti nifasnya di malam hari, tapi malas mandi sampai datang pagi, tetap boleh dia puasa. Ini kan sering ditanya, Ustadz kami malam-malam berhubungan suami istri. Ayo dingin. Ku habis sahur, lo mandi. Rupaku tertidur Ustaz habis sahur. Bangun-bangunlah subuh. Yalah ku dek puasa. Siapa nyuruh ki dek puasa? Jadi puasa. Tapi ku kan junub Ustaz ku. Aw lah kewiki malam bukan siang nih. Ki dek nyambung Jack. Dek arti ya pagi. Pagi kan. Nah kalau yang terlambat, kadang ada cerita macam tuh Ustaz, kude macam mana kude puasa masih ke malam-malam, kulo mandi sampai pagi. Dah mohon maafnya tetap boleh berpuasa. Yang tidak boleh itu sedang berpuasa. Nah kalau di malam harinya sampai terlambat dia mandi, habis sahur pun, bahkan ada orang yang tidak berani sahur kalau belum mandi. Baguslah itu. Tapi jangan mengikat-ngikatkan ini dengan hukum. Sampai ada orang yang habis sahurnya karena agak ngantuk-ngantuk, tertidur lagi, bangun rupalah siang. Lah sekitar jam 6 pagi. Akhirnya mati kita di pasar ini, kita batal katanya. Siapa Patih? Ya lah ikut pengajian, biar nyambung. Nah kan banyak orang yang batal puasa gara-gara yang tidak paham seperti ini. Kublah, mengecup istri itu boleh. Mencium keningnya, mencium pipinya kalau anda pergi ke kantor, jadi. Habis itu, ntar dulu ya, halaman 322. Kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu boleh. Tapi tidak boleh sampai lebih daripada batas. Jadi kalau di hidung kita itu ada apa namanya? Kalau kita lewat tuh sakit sampai ke utak-utak asa. Cungutnya kan. Jangan lewat situ. Jadi kalau ada yang nak berwudu masukkan air ke hidung, cukup bagian luarnya saja. Kumur-kumur itu dibolehkan. Tapi pastikan kemudian kita keluarkan. Ustadz tapi tidak keluar kalian lah. Insya Allah dimaafkan. Karena kumur-kumur itu bagian daripada sunnah dalam ibadah. Jadi para ulama ada yang mengatakan dibolehkan karena faizastan sekofa ablago illa antakuna iman. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah mencontohkan orang yang mengecup istri itu seperti orang yang kumur-kumur di bulan Ramadan.
Apakah boleh mengecup istri di bulan Ramadan? Rasulullah katakan, dia diibaratkan orang yang sedang kumur-kumur di bulan Ramadan. Kumur-kumur di bulan Ramadan, nya asak ludih macam tu bayi, dan membiarkan dengan sengaja sisa air dan kemudian menegukkannya, itu batal. Tapi kalau Allah berupaya untuk mengeluarkan semuanya, dan kemudian masih ada sedikit sisa, itu dimaafkan. Ya, kumur-kumur itu dibolehkan. Ini kita buka untuk sesi tanya jawab saja sisanya, dan kemudian penekanan untuk iktikaf itu nanti diniatkan, no? Belajar semalam, 2 malam di bulan Ramadan nih, insya Allah nyaman. Cari masjid yang enak. Orang bertanya, nih di sini iktikaf deh Ustaz, masjid bukan apa bukan? Insya Allah ini kan niat kita nak di masjid juga. Maka kita di sini pun insya Allah 10 malam terakhir kita sahurnya di sini, yang nak sahur di sini. Jadi mulainya kita dari taraweh dosa pulang lagi. Habis taraweh kita tadarus, nanti ada yang ngisi pengajiannya. Habis itu malamnya kita infirodi, amalan masing-masing. Malam-malam jam 3 insya Allah kita bangun, kita tahajud. Habis tahajud nanti ada yang tausiah. Habis itu kita sahur bersama. Sahurnya ala kadar, kita lah yang masakah apa ada ya. Kemudian setelah sahur kita subuh bersama. Habis subuh ada tausiah lagi. Kemudian kita tahsin sekitar jam 6 atau jam setengah 7 kita bubar. Mendak tuh habis subuh pun kalau memang ada kegiatan silakan bubar. Meluangkan waktu di bulan Ramadan ini. Nah, insya Allah tuh 10 hari terakhir kita jalankan. Yang mau gabung bawa alat istirahat tidurnya dari rumah masing-masing. Minimal serbet. Sprint bed. Bawalah selimutnya, mana lebih nyaman bawalah bantalnya, istirahat kita. Kita ngampar di sinilah di atas karpet yang belum jelas akadnya. Kami ini akadnya pinjam. Sampai hari ini belum dipulang-pulang. Kapan kami nak pulang kata tuannya kelak bela. Sampai tahu kelak jadi hibah untuk Ika. Amin. Baik, dan terakhir tentang doa berbuka puasa. Setelah saya menyampaikan ini, saya berharap tidak ada lagi yang berselisih paham, yang berkelahi hanya gara-gara beda redaksi. Karena ada yang beda redaksi akhirnya dengan mudah untuk saling menghujat. Yang pertama, ada bunyi doanya adalah zahabaz zuma'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Zahabaz zuma'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Ini adalah hadis yang kalau dalam riwayat itu ada dalam riwayat At-Tirmizi. Hadis ini. Kemudian ada juga hadis yang lain tentang doa. Doa dari Abdullah ketika beliau berbuka puasa, beliau berdoa seperti ini. Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati sami'at kulla syai'in an taghfirli. Maksudku kalau ada orang yang berdoa ini jangan kita pada jelas. Nah, sekarang pertanyaannya, kan ada yang bingung nih Ustaz. Ada ternyata orang yang berdoa Ustaz, tidak sesuai dengan ketentuan sunnah. Apa bunyi doa kataku? Nya berdoa kayak kita diajar di sekolah lu. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizqa aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kedede dalilah. Ini status hadisnya mursal. Hadis yang diriwayatkan Tirmizi dengan status hadisnya hasan. Ada hadis yang disebut dengan dhaif. Untuk menekankan hadis dhaif itu dosa dipadi dhaif. Dosa. Asalnya dipadi dhaif artinya lemah. Nah, hadis ini statusnya mursal tapi kedudukan hadisnya hasan. Apa mursal Ustaz? Nih, biar nyambung.
Siapa yang meriwayatkan hadis tadi? Siapa yang meriwayatkan hadis? At-Tirmizi. Nah, Leo deh. Saya bilang kan hadis riwayat Tirmizi. Beliau ngapain? Jadi pas saya ceramahkan ceramah subuh saya bilang ada ulama bernama Imam At-Tirmizi. Habis itu dia ceramah setelah saya, kata beliau, Haji Tirmizi, kata dia kan. Nah, dari Imam At-Tirmizi ini kemudian menyebutkan nama. Dari fulan ini 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 menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau hadis ini dari sini sampai ke sini, sini sampai ke sini, sini sampai ke sini, sini sampai ke sini. Nah, ini artinya silsilahnya sampai. Hadis yang silsilahnya sampai seperti ini pun terkadang pacak doif. Di mana? Anggap saja di sini adalah orang yang hafalannya lemah. Atau di sininya pernah ke pasar pakai sendal sebelah. Pergi ke pasar pakai sendal sebelah atau makan di pinggir jalan di pasar, hadisnya pun tidak diterima sampai seperti itu. Nah, yang disebut dengan mursal, ini mursal. Saya dapat dari ayah saya dapat dari atok saya, atau saya dapat dari ini. Ini dapat dari sini karena ketemu, ini ke sini ketemu, ini jarak usia 80 tahun. Gak memungkinkan ketemu. Tapi dia langsung menyebutkan nama ini tanpa menyebutkan silsilah nama ini. Maka ini yang disebut dengan mursal. Namun hadis mursal, dia pacak diterima hadisnya. Selama orang ini siqah dan orang ini siqah. Selama orang ini di atas ini ada sahabat lagi ya. Selama orang ini adalah orang yang dianggap jujur selama ini dan baik, dan orang yang di atas ini pun dianggap jujur dan baik selama ini. Maka hadisnya yang awalnya dhaif naik statusnya menjadi hasan. Hadisnya jadi hasan, boleh. Menko pengen melihat itu tidak mau lagi dari satu suku. Tapi saya hanya ingin melihat itu adalah doa. Apa maksud Ustaz? Doa itu adalah amalul bila haddin. Ibadah yang tidak ada batasan. Nah, pertanyaanku kayak Tokai. Kayak kita semua. Tokai buka puasa, nyadek pakai zabah zuma'u wabtalatul uruq wasabatul ajru insyaallah. Nyadek pakai Allahumma lakasumtu juga. Nyadek pakai Allahumma lakasumtu wabika amantu wala rizqa aftar firafika ya rahman. Pas nak bubuknya, ya Allah, ku nak minta tolong kepadamu ya Allah. Ku minta tolong ya Allah, mudahkan. Jadi karenanya adalah melakukan ibadah yang tak ada batas. Anggap saja nih, mohon maaf, anggap saja Allahumma lakasumtu wabika amantu wala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Anggap saja itu tak ada hadis. Anggap saja hadis itu dhaif, betul. Saya terjemahkan. Ya Allah, Allahumma lakasumtu. Ya Allah, karenamu aku berpuasa. Wabika amantu, dan hanya kepadamu lah aku beriman. Wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, dari rezeki darimu lah aku berbuka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat. Ya arhamar rahimin. Dilejok mana yang salah? Mohon maaf, lejok mana yang salah? Anggap saja bahasanya nih, anggap saja tak ada hadis tuh. Anggap saja itu karangan ulama. Dia berdoa pakai itu. Sedangkan Tokai ngomongin Allah, aku nak kawin lagi, Allah, aku nak kawin lagi. Ya jadi menjelang berbuka puasa, apalagi yang macam nih. Karena waktu berbuka adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa.
Nyambung nggak? Nah, maksud saya setelah ini kita tak perlu lagi perdebatkan. Kalau ada orang yang pakai zahabaz zuma'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah, atau ada orang yang pakai Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Karena dengan telinga saya sendiri, saya pernah suatu hari mendengar ceramah, saya lupa Pak Tri, mendak di Al-Furqan, di Masjid At-Tin, Al-Yusra. Saya mendengar ceramah itu langsung macam nih. Sampai dengan gampang mengatakan, jadi yang dikerjakan oleh umat Islam selama ini adalah amalan yang salah, yang tidak sesuai dengan konsep syariah. Benar men ketiku. Aduh saya kalian kita. Mohon maaf saya tidak menghasut. Saya menyampaikan ini karena jangan terlalu mudah untuk menganggap amalan orang salah. Nah, kalau saya melihat ini, doa itu tidak ada sangkut paut dengan sah dan tidak sah ibadah. Doa tidak ada sangkut paut dengan sah dan tidak sah ibadah. Doa tidak mempengaruhi antara kesempurnaan dan ketidaksempurnaan ibadah puasa kita. Tapi di situ adalah bentuk kesyukuran. Maka doa silahkan dengan bahasa apa yang kita bisa. Bapak tak pacak dengan Allahumma la, bismillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Minum, pahala tuh. Lebih ngerasuk malahan, karenanya paham apanya bacanya. Oke, silakan. Jika ada yang mau bertanya. Nanti kalau ada yang memperdebatkan ini, bilang bahwasanya ini status hadisnya hasan, hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis yang Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, untuk selanjutnya telah kita dengarkan kajian yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Dede berkenaan dengan masalah persiapan di puasa Ramadan, fikihnya seperti apa tadi sudah disampaikan dan beliau sudah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hari Rabu kemarin. Dan tentunya ini sahabat semua mungkin punya hal-hal yang perlu ditanyakan. Masalahnya mungkin tidak seperti apa yang telah sampaikan beliau, tapi ada hal-hal lain. Silakan kita mulai dari kita mulai dari ikhwannya dulu ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Sebelum anak tanya, bunda-bunda, kalau yang mau ke toilet ambil yang di dalam rumah biar aman. Kalau saya lagi mau butuhkan dari bangun toilet laki-laki, ini perempuan. Nanti kalau perempuan yang mau ke toilet ambil di dalam. Ada juga yang paling penting yang penting nyaman. Baik, ini ada pertanyaan. Kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Gini, zakat fitrah itu kan hukumnya wajib ya. Nah, di sini apa itu namanya? Yang orang yang menerima zakat seperti orang fakir miskin gitu Ustaz. Apakah orang tersebut cukup berhenti sampai di situ ataukah orang tersebut wajib juga untuk membayar zakat gitu? Terima kasih Ustaz. Pertanyaannya, apakah mustahik zakat wajib untuk membayar zakat kembali? Jadi tolong bedakan antara zakat fitrah dengan zakat mal. Ada yang pertama disebut dengan zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat harta yang siapapun, zakat harta yang pengeluarannya terikat dengan dua hal. Ya, jadi zakat harta terikat dengan dua hal. Pertama, dia ada nisabnya, dan kedua, dia ada haulnya. Zakat mal. Dan ini di semua orang, mal itu artinya zakat harta. Orang yang punya kebun, orang yang punya pegawai tetap, orang yang punya emas, orang yang begawe tambang, sekarang sawit melimpah ruah nilainya. Kemudian timah tuh harganya luar biasa mahal.
Nah ini namanya zakat mal. Tidak semua orang yang bayar, yang dapat saya pastikan dek perlunya bayar. Kenapa? Yang dapat statusnya orang miskin. Kecuali hari ini miskin, besok rupa lahan bawah tanahnya timah ketak. Jadi kayak mendadak, tetap kena zakatnya. Yang kedua namanya zakat fitrah. Zakat fitrah ini tidak melihat siapa dia. Karena zakat fitrah kepada seluruh yang status ada Islam dalam dirinya, hatal sobiyu tuladu qabla nuzulil khatib minal mimbar. Sampai kepada bayi yang baru dilahirkan sebelum khotib turun dari mimbar, segera bayar zakat untuk dirinya. Miskin Ustaz, tidak ada miskin, tidak ada kaya di sini. Semuanya wajib bayar zakat. Tapi dia tidak ada apapun Ustaz, maka apapun yang ada untuk dia makan besok pagi ya, itulah yang dia keluarkan. Walaupun tidak sempurna 2,5 kilogramnya. Ini sempat terjadi kekeliruan di kampung kami. Di sini, di Bukit Baru. Ada orang yang ngerasa dia mustahik mendapatkan zakat, dia tidak nak lagi keluar zakat. Nah ini keliru. Zakat fitrah ini zakat mensucikan jiwa. Semua hamba-hamba Allah yang berstatuskan muslim. Nak kecil, nak besar, nak fakir, nak miskin. Semuanya dia wajib bayar. Maka saya pernah dengar cerita atau mak kami yang bercerita. Karena waktu itu memang tidak ada lagi orang ngantar zakat ke rumah. Dari zakat itulah atau kami putar ke keluarga. Anak-anaknya kan miskin kalian nih karena itu enggak. Jadi atau kami bayar zakat untuk nek kami. Nek kami terima dan lah jadi hak miliknya. Nek kami bayar zakat atas nama anak A. Anak yang terima beli, anak yang lawar ke zakat. Jadi berputar beras tuh sampai ke atok kami lagi. Nah ini cerita benar. Mak kami bercerita tuh. Mak kami bercerita kalau atok kami pernah dak de apelah di rumah kecuali itulah zakat yang diberi ke orang ke kita. Maka zakat yang orang beri ke kita itu boleh kita salurkan kembali untuk zakat. Karena apa? Apa yang orang beri kepada kita itu sudah menjadi hak tamlik, hak kepemilikan. Maka kalau sudah menjadi hak kepemilikan, boleh kita salurkan kembali, kita niatkan untuk zakat kita. Semiskin-miskin orang di Bangka tetap ada untuk makan besok. Nah, jadi itu bedakan antara zakat fitrah dengan zakat mal. Baik, itu abangnya siapa namanya? Suyut, Toyo, Yoyo. Oh ya, Bang Yoyo. Baru lihat ya. Baik. Masih ada pertanyaan? Mungkin untuk akhwatnya ada yang ingin ditanyakan, silakan. Cukup ya? Cukup, sepertinya cukup Ustaz. Ya. Baik hadirin berbahagia, hadirin berbahagia nih. Ada sabar semua. Ya. Memberikan informasi kembali seperti yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Dede bahwa kita seperti tahun kemarin juga sudah menyelenggarakan kegiatan tarawihan di sini ya, di samping itikaf juga 10 hari terakhir tarawihan juga kita ada di sini. Cuman memang agak berbeda sedikit kalau di masjid-masjid ya. Karena memang di sini prinsipnya guru kita ini ingin mengajarkan kepada kita untuk berani menyampaikan. Jadi mungkin yang menyampaikan di depan ini enggak seperti yang abang-abang lihat di masjid kan, ustaz-ustaznya ustaz pilihan gitu. Yang di sini adalah ustaz-ustaz yang bukan di masjid gitu kan. Tapi artinya memang belajar untuk menyampaikan. Tapi tidak mengurangi niat kita bahwa kita memang melaksanakan kegiatan tarawihan secara berjamaah. Ya, jadi silakan kita yang berniat untuk memilih tarawihnya di sini, kita membawa kesempatan seluas-luas untuk sahabat semua. Baik, demikian kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Rasa-rasanya tema kita malam ini seperti kita ini sudah dalam puasa bulan Ramadan saja ya, rasa-rasanya seperti ini. Menyegarkan kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita dan puasa kita kali ini akan insya Allah kita laksanakan akan lebih baik lagi dari puasa-puasa tahun sebelumnya.
Dan kita tutup kajian pada malam hari ini dengan mengucapkan doa akhiratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.